bentuknya bentuk malaikat api-api. Ana wong ning donya hobine nggodha, ganggu, nyasarno, menggoda, mengganggu, menyesatkan. Ini berarti yang dibangun karakter-karakter setan. Halo? Berarti perilakunya perilaku setan. Besok di akhirat bentuknya bentuk setan, modelnya model setan, wujudnya wujud setan, dikumpulkan dengan para setan. Ayo, kalau kumpul dengan para setan tempatnya di surga apa di neraka? Boleh nang neraka. Nah, wong sing api-api kaya sampeyan-sampeyan iki. Kok rada ragu aku. Enggak, aku enggak ragu, yakin. Bentar. Sampeyan duduk di majelis ini seneng apa seneng? Sampeyan semua bisa ngaji kayak gini seneng apa seneng? Ini karakter malaikat. Makanya yang hadir di sini bukan cuma manusia. Jauh lebih banyak malaikatnya daripada manusia. Allah itu punya malaikat khusus sing tugasnya cuma mondar-mandir riwari geleki wong ngaji. Ada malaikat khusus yang tugasnya cuma mondar-mandir riwari nyari majelis-majelis taklim, nyari orang-orang yang lagi ngaji. Kalau udah ketemu kayak gini, terus malaikat ikut nimbrung, ikut ngaji. Terus mereka manggil teman-temannya, "Halumu ilaina, kesini kalian semua, kesini kalian semua." Panggil-panggil temennya yang di langit, "Come here, come here." Malaikat Bojonegoro ini, kalian semua kesini. Akhirnya miliaran malaikat datang memberkahi majelis ini. Terus ngapain malaikat ikut-ikutan datang? Mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ini agar semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sehingga kata Rasulullah, sampean kalau mau ngaji meninggalkan tempat majelis ngaji tadi. Jadi ini nanti sebelum panjenengan semua meninggalkan gedung ini, semua dosa-dosa panjenengan sudah diampuni oleh Allah. Ankumu qad ghufirat dzunubukum. Nanti kalau udah selesai ngaji, berdirilah, seluruh dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Apalagi sedekahnya banyak. Tambah luar biasa. Mana sekarang kami apa ngemes enggak, zaman udah 3 tahun nggak ketemu aku. Masya Allah, sebenarnya apa ya Karim, saya tuh sampai kehabisan kata-kata. 3 tahun nggak ke Hongkong. Begitu ke Hongkong pertama, ya Allah masuk bandara, Bismillahirrahmanirrahim, muka aman. Adanya percobaan. Pokoknya aku sudah ngotok. Ini golek sampai ono urusan di kandang nombok. Paling-paling yang telepon presiden. Woi bos, aku di penjara. Alhamdulillah kalau begitu masuk seret, sampai sini juga. Jangan-jangan nanti eventnya ini ada apa, kan belum pernah ada majelis kan setelah pandemi. Ini coba habis ini sukses, mari ini terus ruwame, UAP nggih pengajian, PDV nggih pengajian, majelis-majelis liyane nggih pengajian. Terus aku dilupakan. Mau dadi percobaan tok. Ket biyen ngene iki kelakuane. Sebentar infake ya nanti. Halo. Ikhlas aku tiga kalian di percobaan nggak apa-apa. Membuka jalan. Mudah-mudahan setelah ini majelis-majelis lancar semua. Masya Allah. Udah. Wong api-api kaya sampean ini. Ini kan karakter-karakter malaikat. Nah, besok di akhirat dikumpulkan dengan para malaikat. Manggone ning swarga kumpul karo para malaikat, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Api-api sing lanang iku gagah-gagah ganteng-ganteng. Penduduk swarga iku
Sing wedok yo wayu-wayu api-api. Sampeyan ngisuk lek sida mlebu swarga nek sida. Iya sida ben. Sok lek sampeyan sida mlebu swarga, rupamu ra ngono niku. Iki opo iki rupa syukur. Syukur ana ambekane. So iya sida nggih sida. Yo sida kok. Iya sida. Makanya tak jelasno. Sampeyan sok nek sida mlebu swarga, nanten. Modele sampeyan gak ngene-ngene iki. Bentuke sampeyan gak ngene-ngene iki. Rupane sampeyan gak ngene-ngene iki rupa apa? Iki amek rupa syukur urip ngono. So sampeyan iki wayu-wayu. Bodine api-api. Sama tak kandhani. Penduduk swarga iku ukurane sepadha Nabi Adam. Lah Kanjeng Nabi nggih. Ya. Nah, Rasulullah pernah ketemu Nabi Adam itu ukurannya berapa? Tingginya 60 dhira. 60 dhira itu kurang lebih 30 meter. Tingginya ini sak tower 30 meter dhuwure. Tapi yo gak obat mabit lah. Yo gak biyut-biyut yo imbang. Sama gak usah bayangno terus wong kok dhuwure 30 meter iki sepiro. Anune. Jentikane. Lah sing wedok yo imbang yo padha yo bobot digedi sedep-sedep ayu-ayu. Api-api modele kaya malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sekedar informasi. Kehidupan di surga itu kehidupan ala malaikat. Kehidupan di surga itu kehidupan ala malaikat. Coba kita perhatikan. Malaikat itu nggak ada yang BAB. Tidak ada malaikat yang mengising. Ono malaikat ngising. Sama tahu ono malaikat Israel mencret. Lah ini makanya malaikat itu nggak ada yang BAB, nggak ada yang buang air besar. Makanya di surga itu nanti nggak ada acara ngising, nggak ada. Mulane mumpung saya nontonnya yo tutup oleh ngising. So ning swarga wis gak ono acara ngising. Embo. Ngentut ae lho gak ono ning swarga iki. Mulane saiki lan kancane ngentut aja kate dilokno. Soale sok ning akhirat wis gak ono acara ngentut. Ya Allah dibilangi. Jadi di surga besok itu nggak ada acara ngising, acara ngentut nggak ada. Malaikat itu nggak ada yang buang air kecil. Malaikat itu nggak ada yang kencing, gak ono malaikat pipis, gak ono. Makanya ning swarga sok wis gak ono acara pipis. Prei total. Jadi sorry ya, besok di surga nggak disediakan toilet umum, besok umum nggak ada. Taman gelek gak kira ketemu. Padahal makan minum terus. Kenikmatan di surga, dimakan diminum terus gimana kalau makan minumnya terus kok nggak kencing, nggak BAB terus gimana? Terus aku ngomong kembung, terus aku kok kembung, ya enggak, jadi kembung jadi keluar jadi keringat, baunya harum. Jadi mangan terus, ngombe terus, tapi gak ada pipis, gak ada BAB. Metu dari keringat ambune. Wah, itu. Atas mana ya? Malaikat itu gak turu. Malaikat itu gak turu. Gak ono malaikat turu. Ngantuk itu gak kaya kok kudu ngijo. Poso to piye ora poso kok gayane lemes. Wong ngaji saya setengah jam kok itu wae. Ya wajar. Soalnya tadi malam ini majikane duwe tamu. Masak.
Wes, malaikat itu nggak tidur, nggak ngantuk. Jadi besok di surga itu nggak ada acara tidur, acara ngantuk nggak ada. Makanya begitu merasakan kenikmatan surga, selamanya nikmat, nikmat seterusnya, tidak ada jeda, nggak ada henti, nggak ada istirahat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Soalnya gak ono istirahatnya, gak ono ngantuknya, gak ono turune, enak terus, bahagia terus. Itu kehidupan surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga dalam bahasa Al-Quran, khalidina fiha abada. Langgeng nonggone swarga, terus menerus merasakan kenikmatan surga. Makin nikmat, makin nikmat, abadi selamanya. Nikmat swarga itu gak ono mandeke. Nikmat surga itu gak ada jedanya, gak ada istirahatnya. Justru makin lama makin nikmat, makin enak, makin senang, makin bahagia. Beda kalau nikmat dunia kan enak hanya di permulaan saja. Awalnya saja enak, itu nikmat dunia. Makin ke belakang makin gak enak, makin lama makin jemu, makin bosan, makin belenak, makin belenger. Itu nikmat dunia. Nikmat mangan enak, sendoan pertama, sendoan kedua, sendoan pertama, sendoan kedua mau enak. Coba sendoan ke 100 muntah. Mobil minum di dunia enaknya yang cuma teguhan pertama, teguhan kedua. Ayo coba teguhan ke 200 kembung. Duh, kumpul bojo nang donya enake yang cuma sak serem-ser itu. Iya, ya mek ngono tok. Ayo coba 3 jam. Mereteli. Ya mek tapi di surga kelak tambah enak. Salahmu sing ngomong mrene sapa? Yo ngono kuwi. Yo ngempet tapi aja ngawur. Sabar. Pahala diberikan Allah itu opae sabar ngempet. Ya termasuk ngempetmu itu. Engko terus ngawur sampean. Angger foto wong lanang diyani. Ngawur terus sampean. Gak oleh bahan-bahan bareng kok arep ya. Dilani. Ayo sing penggaweane tukang ngedusi manuke bae. Ngomongin dolanan. Mbak Susi Mendes izin share. Itu sing garane ngomong ngempet-ngempet. Aku yang asline wis paham. Penggaweanmu LGR wis paham. Ngempet. Kadung bunyi-bunyi sampai pemulaan bantal. Aslinya yang paham, cuma ini poso-poso gak tau. Terus gugup. Kehidupan di surga gak ada acara ngantuk, gak ada acara tidur. Terus merasakan nikmat, terus merasakan senang, terus merasakan bahagia. Demikian pula di neraka. Gak ada tidur di neraka itu, gak ada istirahatnya. Sekali disiksa, selamanya sakit, sengsara, menderita tanpa batas. Sedetik pun gak ada henti. Gak ono mandeke sak detik pun. Loro. Masya Allah. Masalahnya ini neraka gak ono acara turu. Gak iso sama nabi takon koncoe padha neraka iku ketok kudu kuning ambek kudu ireng. Kok terus takon, "Mbak, piye rasane Mbak digubuki malaikat?" "Lho, aku keturun." Neraka keturun. Nyonyor tak terus. Halo. Kalau pengen bisa merasakan kehidupan ala malaikat, kehidupan di surga, nah itu sambil diberi itu jilbab Asyad Abah Hamzah. Keren.
Bagus kok, kayaknya bagus. Sambil berinfak. Hah? Aku saja. Sarungnya cap apa? Apal kabeh. Aku tadi sebenarnya bawa, tapi sama panitia nggak boleh. Nggak boleh bagi-bagi sarung. Soalnya kok waktunya nanti habis untuk bagi-bagi sarung. Takutnya Bunda Nuris, takutnya panitia itu kan nanti kalau aku bagi-bagi sarung kayak wawancara kayak yang di itu loh kan, sampai Arya, sampai Abimanyu, sampai Sopong. Padahal maksudku gak kayak gitu, paling tak panggil beberapa terus tak kasih hadiah. Tapi nggak oleh kalau udah, ya nanti yang pengen sarung datang ke penginapan saya. Datang ke penginapan saya. Allah mas, aku bawa sarung maingin toh. Bisa pesen di pesantren, nomornya teman-teman itu ada. Ya enggak, kamu pesennya nang pondok, untuk dikirim ke suami, dikirim ke keluarga yang di rumah, kan enak. Sampai ada loh misalnya tak gawat no sarung sama di wedgo. Terus sampai gawe. Paling sama kirim no mule. Astagfirullahaladzim. Ngerti ini tak gawat no sak pabrike. Nah, oke, kalau ingin mensarungkan, mengalami kehidupan kayak kehidupannya malaikat di surga, harus punya karakter kayak karakternya malaikat. Oke, malaikat itu nggak mangan. Ono malaikat gak yumi panganan juga ono. Zaman sih nggak poso ya nggak poso, tapi udah dipamer-pamer mau kancane. Sing ngudur gue panganan kayak. Maskernya dicopot ya arep apa lho arep mangan. Sik, Mbak. Yo hargailah yang puasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat itu enggak ada yang makan. Enggak ada malaikat makan. Mulane, halo. Malaikat itu enggak makan, malaikat itu enggak minum, malaikat itu enggak rabi. Nah, sampean lek kepingin dikumpulno karo para malaikat besok di akhirat, kalau ingin merasakan kehidupan ala malaikat, sekarang di dunia harus latihan jadi malaikat, harus punya karakter kayak karakternya malaikat. Malaikat itu tidak makan, makanya 1 bulan Ramadan ini sampean harus macak koyok malaikat, harus menggaya koyok gayane malaikat. Benar. Lagu poso. Malaikat atau sarungan. Kok iso apa yang ngarani? Apa jenenge? Oh, boy. Bukan, kok iso kemasukan model koyo ngono. Ini tadi panitianya gimana kok sampai lolos itu? Itu ada penyusup itu. Bahaya ini. Tapi jangan-jangan dia malaikat. Masuk malaikat kok gebrot tuh. Malaikat itu tidak makan. Makanya 1 bulan Ramadan ini sama tidak boleh makan. Malaikat itu tidak minum. Makanya bulan Ramadan ini sama walaupun punya makanan, punya minuman, disuruh nahan. Malaikat itu gak rabi. Sama ngerti bojone malaikat Israel sapa sih? Malaikat itu gak rabi. Makanya bulan Ramadan ini walaupun punya suami, gayane koyo duwe bojo. Nek awan sangane kok sedih. Nek awan, nek bengi asline kewajiban puasa Ramadan itu siang malam. Asline. Tapi karena Allah Maha tahu bahwa manusia itu lemah, kalau disuruh puasa siang malam nggak mungkin puasa. Allah Maha tahu dan Allah Maha penyayang. Akhirnya ya udah siang hari saja, malamnya nggak usah.
Gak apa-apa, siangnya saja. Sing penting wis tau gaya koyok gayane malaikat, wis tau macak koyok malaikat. Nggo syarat supaya besok nang akhirat iso dikumpulno karo para malaikat manggone ning swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Melalui ibadah yang namanya puasa. Puasa di bulan Ramadan itu hukumnya bukan hanya wajib tapi fardu. Para jamaah, wajib dengan fardu itu beda. Ini udah sering saya sampaikan, wajib itu harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan dosa. Contoh, menjawab salam dari sesama muslim, menjawab salam dari orang yang seakidah, hukumnya wajib. Ada orang seakidah, podo islami ambil sampean, uluk salam nang sampean, kalau sampean nggak jawab, sama dosa, soalnya ninggal wajib. Paham? Bayar hutang, hukumnya wajib. Yang punya hutang udah jatuh tempo, wayai bayar sama di duit kok gak gelem bayar, dosa karena ninggal wajib. Ayo, berbakti kepada suami, hukumnya taat kepada suami, hukumnya wajib. Melayani suami pada hal-hal yang tidak maksiat dan tidak dosa, hukumnya wajib. Kalau tinggal minggat rene. Oh, justru sampean diperintah sama suami. Suami model apa? Kemauan sampean sendiri. Kepingin bantu suami. Kepingin meringankan beban suami. Sungguh mulia. Makanya bojone tak galena rewane. Etok ayo pengen sugih. Cobanya bentengnya lera. Mas, timbangane aku ning omah ngene iki wah apa? Timbangane kaya ngene, ra mundak-mundak. Aku tak budalno Hongkong. Malah ono sing wis ning omah 5 tahun balik rene. Enten apa mboten? Enten. Macam. Allah buat itu masuk kuwi beran. Udah sekitar 5 tahun. Anjane rondo. Sing garai sampean dadi rondo iki mergo sampean budal rene. Akhire mbok sampean mbok butuh sampean sing ora genah. Akeh-akeh sing ora genah sing nopo apa sing ning omah. Hah? Sing ora genah iki sing nang kene apa sing ning omah? Sing garai pisah. Kok budale lo apik-apikan oleh tanda tangan dari suami, direstui suami, diizini suami. Tapi begitu setengah tahun sampai Hongkong, kadang setahun sampai Hongkong atau pisahan sama suami, itu sih nggak kena istrinya apa suaminya? Suami lawan. Yang di Hongkong apa yang di Indonesia? Suami. Oh, saya nggak kena sih neng omah ya? Aku jawab data nih. Yo sampean yo iyo, kok sampean nelpone gak nelpon suami tapi nelpon sing ning Korea. Aku ora kok. Aku ada. Sing ngomong aku ora malah meneng. Halo. Woi. Waras kabeh. Waras kabeh. Ayo kok ditolak penyakit ngomong ditolak kanggo sedekah. Yakin waras. Kok tak dongakno. Lah iya. Hebatnya orang puasa. Lah ini nanti obatnya pakai puasa. Obatnya pakai puasa. Soalnya puasa niku junnatun. Puasa itu tamik kasrus syahwat, mecah syahwat, mecah nafsu. Caranya pakai puasa asal puasanya benar. Para jamaah,
Hebatnya orang puasa itu apa? Satu, dengarkan. Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, maka pasti kalian akan sehat. Puasa itu menyehatkan, bukan hanya menyehatkan fisik, tapi menyehatkan psikis juga. Wong ahli poso itu sehat zahir batine, sehat jasmani rohani. Coba, saya itu sampai bingung mau ngatur waktu. Yang sesuai dua tiket orang namanya. Mau kurang buat tiket rewel. Ini tiket lama apa tiket baru? Lama. Ya Allah, kok awet men namanya. Tiket lama 3 tahun yang lalu masih ada. Berarti sama nyuwang medit. Lek wong loma, meskipun tiket lama masih ada, beli lagi tiket yang baru. Sing dhisik yo wis lah sing dhisik. Oh mau balik. Ya mau balik. Sama ngomong kenaan panitia. Yo panitia itu yo bekerja, panitia itu yo apa panitia itu dia kerja, panitia itu dadi wasilah sing nekakno ustate, sing nyewa gedunge, ngumpulne. Kalau nggak ada panitia kan yo nggak ada pengajian toh. Sampean enak tinggal datang sudah dolar loh. Lah iya kata 10 memang. 70 dolar. Wayahe saiki iki munggah 100. Wayahe. Hah? Lo kan nek tiketnya muda, gajinya muda. Amin. Aku insyaallah kayak tahun kemarin. Berdoa. Setuju betul? Gak belengar. Bener. Padahal sama udah tiap hari lo ngikuti dari channel YouTube aku. Udah subscribe belum? Berarti Anda mania semua, sahabat Anda semuanya, hello semuanya. Stop, tak pikir sama ini bener sampai aku. Kayaknya anak sih musuh Arya di bawah tuh. Orangnya itu apapun ngomong gowo. Ya jamaah ketemu di lokasi ngaji. Kayak sampean misalnya ada yang tak panggil ke depan, terus mari ngono tak ngomong tak takoni. Sarung. Oh, sarungku boblorot. Sarungnya mengikut rokok. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu. Puasa itu menyehatkan, sehat jasmani, sehat rohani. Rumah apa sayang? Saya kok kiai sepuh itu sehat-sehat sampai Yusmani sepuh-sepuh usianya sampai tua-tua, tapi jauh dari penyakit. Padahal olahraganya apa? Sama tahu ngerti ono Mbah Yai sepuh tuh push up nang arep omah ndang. Ono Mbah Yai sepuh nge-gym bareng. Enggak, tapi sehat-sehat walafiat sampai sepuh-sepuh. Nah itu olahraganya apa? Tahajud. Riadohnya apa? Puasa. Lalu sekarang ustadz yang rajin nge-gym tahu-tahu kena serangan jantung, mati mendadak. Tubuhnya kekar, atletis kayak binaragawan. Isu jogging, kulis kilo kas nge-gym gak karu-karuan. Wawah. Tapi tahu-tahu mati mendadak. Iya jilbabnya apik rasa diler-ler. Mana seorang yang punya satu seket dari diri itu yang larang itu azetnya itu loh, luar jahitnya itu loh yang mahal. Ini dari mahal itu ikutnya. Ini numpak pesawat barang, sing gawa aku. Mungkin regane 150 iki kemurahan asline. Allahumma sholli ala Muhammad. Api-api, gak usah kadek didelok-delok api-api. Gak kira ono sing bolong balik. Opo ta. Ya, habis ini selawatan habis ini.
cek bonus tuku siji bonus siji rampok itu woi, tubuh kita, pencernaan kita itu kayak tanaman. Namanya tanaman itu memang perlu disiram air. Tanaman itu perlu siraman air. Kalau nggak dapat siraman air mati, betul? Manusia perlu makan, perlu minum. Kalau nggak makan, nggak minum, manusia juga mati, betul? Sebagaimana tanaman perlu siraman air. Kalau nggak disiram air mati. Tapi ya jangan mentang-mentang perlu siraman air terus digrocok banyu, terus ya malah bosok. Ya kembung, malah bosok. Nah, jangan mentang-mentang manusia butuh makan, butuh minum, terus mangan ngombe, kalau mandek-mandek tambah gampang penyakit. Dan maka perlu juga diistirahatkan 1 bulan Ramadan agar sirkulasi darah, aliran darah, sistem kerja jantung, sistem kerja paru-paru, sistem kerja semua organ tubuh manusia berjalan normal. Itu harus dikasih istirahat 1 bulan Ramadan ini, mengistirahatkan pencernaan sehat. Banyak penyakit yang sumbernya dari makanan, banyak penyakit karena faktor makanan. Jika Ramadan dengan puasa ini kita disetting oleh Allah agar normal. Mulanya setahun sekali, setahun sebulan dipakai untuk puasa ini untuk menormalkan kesehatan zahir batin manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus saya udah sering sampaikan, orang kalau ahli puasa itu hebat. Rata-rata tokoh hebat itu yang ahli puasa. Kalau zaman dulu tokoh yang sakti mandraguna, raja-raja, penguasa-penguasa yang punya kedudukan, pangkat, jabatan tinggi, rata-rata ahli bertapa, ahli puasa. Wong sing sakti mandraguna, ahli pujo broto, tarak broto, topo broto, meneng cipta mandeng pujo ing brono, mongkek babar dawa songo mantep ringkang purwa wasesa. Poso gak usah krono-krono. Akhirnya sakti mandraguna ora tedas tapak kala ning pandelan dhewe gurito, otot kawat balung besi kulit tembogo. Rambute linggis. Keringetnya oli, uyuhe bensin. Isine udang goreng. Sutuh mantuk-mantuk, bedil kingsil, tumbak laka-laka. Kuwi bantal ngorok. Rata-rata orang-orang yang sakti itu ya ahli tirakat, ahli poso. Jangankan manusia, binatang yang hebat-hebat itu binatang yang ahli puasa. Ada binatang dijuluki the king of alas, raja hutan. Apa raja hutan ini? Nah, itu semua takut. Kenapa? Macan dia ahli poso. Macannya ahli poso. Mangane arang-arang 3 bulan sekali dia baru makan. Sering luwe. Mulai melakukan ketok gagah. Sampai ono melaku api jadi melakune kaya macan luwe. Macan luwe mlakune apik, sering luwe ketok gagah. Lah nek sampean ra tau luwe mlakumu ya kaya grung-grung. Itu. Halo. Lanjut. Semua binatang takut kalau sing wani sama si Raja Rimba karena dia ahli puasa. Ono maneh binatang yang hebat. Apa? Ulo itu pase mandi. Padahal dia kecil, ulo hijau, ulo kobra, kecil yang sak jendian, tapi dia punya bisa yang luar biasa. Ayam disebut mati, sapi loh disebut gelimbo. Kok begitu hebat? Ya karena ulo niku kulino kosong, ulo niku kulino luwe, sering lapar. Sama tahu dong, ulo gaya panganan, ulo celutak, ulo kudungan, ulo kotangan mangan yang model. Ya karena ulo itu ahli kosong, ulo itu ahli tirakat, makanya ulo subhanallah, ulo itu upase mati, ahli kosong, ahli tirakat. Wedhus delok mangan gagah tapi gak duwe upas. Gagah. Wedhus itu gagah tapi gak mati blas. Halo. Ya Allah. Ulo cilik sampean dicokot ulo ijo sak meneh sak jendek cetet gak cepet ketulungan.
mati. Tapi sama dicokot pedus rapopo. Paling mau berkok ngono. Ono tanggamu atau kancamu dicokot pedus nang mati. Kok ngopo kok mentet men. Wedhus gak tau poso, gak tau tirakat, mangkane gak duwe upas. Wong tua nuturi anak gak digatekno, gak salah anake yang jadi wong tuane gak duwe upas. Betul. Sampeyan nuturi bojo kok gak mandi, mungkin cangkemmu gak ono upase. Bojomu gablek gak itu mau gak mandi. Lha kaya ngomong ngene iki lek gak ono upase ya gak dirungokno wong. Asli golek upas niki yo gak gampang. Halo. Anak sampean nakal napa mboten? Nakal ora tau mbok openi. Ditirakati Bu. Ditirakati. Orang yang hebat-hebat itu rata-rata ibunya ahli tirakat. Minimal ibunya itu sregep poso Senin Kamis. Ibunya sregep poso Senin Kamis, anake api-api. Mulai hamil wis ditirakati. Orang-orang yang hebat-hebat, tokoh-tokoh hebat. Sekarang beliau jadi tokoh hebat karena mulai masih dalam kandungan ditirakati sama ibu. Lah sampeyan gak mulane anakmu yang ngono-ngono iku gini. Halo. Jadi mosok kalah karo kita. Kita babon iki lho pengen anake hebat tirakat. Sama sering krungu pengajian ku to, pitik babon niku begitu ngendok kaget jadi nyawang doke. Ndokku kok ngene, anakku kok ngene, apa nek ndase anakku kok gak nek ndase, anakku kok bunder ser ngene, anakku gak ono sikile, anakku gak ono lare, gak ono swiwine, piye anakku oleh mangan kok bunder ser. Kaget mulane begitu rondoke terus ngomong, kok gak cocok. Kok gak cocok. Gak cocok. Matur suwun. Lah krungu mula kok petok. Petok yang asline kok gak cocok. Anakku kok gak cocok ambek aku. Aku duwe lar, anakku gak ono. Aku punya sayap, anakku gak ada sayapnya. Aku punya kaki, anakku gak ada kakinya. Ini nanti anakku kalau jalan gimana? Anakku kalau makan gimana? Gak ada mulutnya ini. Anakku harus bisa kayak aku. Makanya dia bertekad untuk nirakati anaknya. Carane anggrem. Anggrem niku poso. Ayam babon anggrem itu puasa. Makanya ketika anggrem dia nggak makan, dia nggak minum, dia diem di petarangan. Topo dia menunggu, pikir meneng, wiridan, pikir kerungu mulai. Itu hasilnya dia baca. Stop. Gak percaya, lek ono ayam anggrem demek ono. Rumakno kuping-kuping no cucuke. Bukan lewat cekat tambah dikabur ya apa? Iku dikir wiridan. Halo. Dia lagi puasa maka dia makan jarang-jarang. Dia turun dari petarangan itu kalau buka puasa sama sahur saja. Oke, buka sahur mudun baru ngono balik bukan yang petarangan wiridan. Ini namanya ayam pinter. Ketika dia nyari makan digodho karo jago, tak gelem. Yo mesti jago kor-kor melawai prei Mas. Angkrem. Dia tirakat, dia enggak mau diuber karo jago. Melayu, pepet no, goda karo jago beleber. Tembok tinggi, pagar tinggi loh, dilompati. Padahal dia biasanya nggak bisa terbang. Tapi dalam kondisi darurat seperti itu, diuber lanangan ngono iku, supaya tirakat, supaya angkrem, bener-bener munggah petarangannya. Nek ayam pinter model ngono iku, netes kabeh buntas, anaknya api-api, bulus-bulus, telurnya itu netes semua, anaknya api-api bulus-bulus. Ngono, tapi ayam kaya angkrem kok bento. Gak gelem wiridan modon ke petarangan. Mangan, bungker doke. Apa maneh golek mangan digodho karo jago tambah mapan. Terus ngerti ada yang jago malah melakukannya meke-meke hampir pokoknya cepet-cepet. Ayam gatel. Mesti telure akeh sing bungker, telure akeh sing kopior.
Mulane kene apa anak-anak kok bungker, kene apa anak-anak akhlake kok kopyor. Ya mergo babone iki lho nek wayah angker ora gelem tirakat. Paham? Niku rahasia pertama. Nanti berikutnya, halo. Saya tak tambah lagi. Hoi. Hoi. Pokoknya pesan saya, kalau pengen punya anak yang baik, ibunya kudu tirakat. Bapaknya bantu dong, terutama ibunya yang tirakat. Yang menentukan karakter anak ibu asli ibu. Bapak ini cuma bantu dongo. Lho sampai wayah angker malah ditelakuni jago liyane yo. Mulane anakku udah gini ngono iku. Ya Allah ya Allah. Ular ya lo, ular pengen bisa terbang kosong dari tirakat dengan cara mengentung. Karena dia pengen terbang ketika masih ular. Yo mengikut nggak bisa ngapa-ngapain. Kehadirannya sebagai ancaman, sama sekali bukan harapan, tapi dia pengen berubah. Bukan hanya wujudnya yang berubah, bentuknya juga berubah, namanya juga berubah, karakternya juga berubah. Ketika masih ular, jangankan dari dekat, dari jauh saja menakutkan. Betul? Gilani, Jemberi, Gigoni, jangankan dari dekat, dari jauh saja sudah menakutkan. Dia hama, kehadirannya sebagai ancaman, karena dia hama. Apa saja yang ada di hadapannya disikat, apa saja yang ada di sekelilingnya ditebak. Dasar ular. Ya wis padha meneng. Lah kowe modele kaya tegengen ngingeti aku. Terpesona wong ngono. Woi. Itu ular sehingga dia ngerusak, dimanapun dia tinggal ngerusak. Ular itu loh, manggon yang buah bosok, manggon yang tanamannya mati, manggon yang godongnya renceng-renceng bolong-bolong, manggon yang untumu kerowok. Ular, maka dia pengen berubah jadi lebih baik, sehingga dia berproses jadi kepompong. Kalau udah jadi kepompong itu puasa. Entung itu gak mangan, gak ngombe, gak rabenan. Entung rabenan. Ngomong, dia puasa, maka setelah berpuasa dia berubah. Bukan hanya namanya yang berubah. Halo. Setelah dia berproses jadi kepompong, ngentung, dia jadi kupu-kupu. Bukan hanya namanya yang berubah, warnanya juga berubah, makin indah, bentuknya juga berubah, makin langsing, makin seksi. Kehadirannya tidak lagi sebagai ancaman, tapi membawa harapan. Semua orang suka. Bahkan kata orang Jawa, kupu itu simbol keberuntungan. Ono mah dileboni kupu cari arep ono tamu. Ono tangan dia celai kupu, apa oleh duit. Kaya iki mau tanganku dia celai kupu. Entuk ae aku apa oleh duit doang iki. Nah iya bener makanya. Luar biasa. Terus dia makannya gak ngawur. Ketika masih berupa ular, apa saja yang ada di hadapannya disikat, diembat. Tapi begitu dia jadi kupu-kupu, dia hanya mau makan sari-sari bunga saja. Dia hanya mau makan yang halalan, thayyiban, nafi'an, mubarakah. Dan dia bermanfaat, membantu proses bunga untuk menjadi buah. Nah, jadi melalui proses itu, jadi jangan dikira orang sukses itu enggak melalui proses. Orang sukses itu pasti semuanya melalui proses dan proses. Gak ada yang ujuk-ujuk itu, gak ada. Dikira Anwar Zahid terus ujuk-ujuk diundang ke Hongkong, diundang ke luar negeri. Yunda proses. Yo biar kawitannya ceramah tingkat RT. Dilok-lokno wong yo biasa, pemane foto lambe cek kaya kuwi. Biasa dilokno wong biasa. Mau membangun pesantren proses. Jangan dikira nggak ada yang mencibir. Apa bisa itu? Ning desa gawe pondok pesantren gratis yang ditanggung yatim dan duafa.
yang ditampung di pesantren itu untuk anak-anak yatim dan anak-anak yang kurang mampu. Biayanya gratis. Ya nggak ada biaya kok biayanya. Semuanya gratis. Apa bisa? Alhamdulillah. Nyatanya sekarang doa sampai yang semua ada kurang lebih 1.500 santri putra putri yang semuanya bebas biaya. Coba. Nah ini, dan saya senang banget kalau ada jamaah dari Hongkong, teman-teman dari Hongkong yang waktu pulang ke Indonesia mau silaturahim berkunjung ke pesantren kami. Tapi gowo-gowo loh ya. Dulu laptop ompong. Dan alhamdulillah beberapa saya tahu aku tak cerita. Ini apa ngemes ini? Ngekei semangat yang sampai yang terlebih ini di bulan Ramadan. Mumpung masih bulan Ramadan, pahalanya sedekah dilipat gandakan minimal 1000 kelipatan. Minimal. Jangan sia-siakan karena belum tentu tahun depan sampean ketemu Ramadan lagi. Semua menangi cetok panjang umur. Pokok sedekah yang ya. Sedekah niku ndawakne umur. Sedekah niku nolak bala. Sedekah niku nambahi rezeki. Sedekah niku ndawakne umur. Asli niku aku tak cerita. Subhanallah. Jadi saya terenyuh banget ketika pandemi kemarin jamaah yang di Hongkong itu terus nyumbang nih pesantren itu terus dikomandani Pak Mufa. Pak Mufanya datang, Pak Mufa. Ini Pak Mufanya yang ini. Pak Mufa, Mbak Helen itu ini yang juga. Jadi beliau ini mereka ini Teto Pak Dino Akad itu keliling ngemis terus nanti ditransfer ke rekening pesantren kami. Ada rekeningnya kan. Nah, rekening pondok ibu loh, ibu no infak Bu RT. Ya, jadi sahabat Anza yang di Hongkong saya terima kasih. Masih rutin ngasih infaknya. Iki sing mlongo tok belas gak tau nyumbang. Mlongo. Yo gak nyumbangnya ngenteni nek aku mrene. Nek aku mrene nyumbang. Makanya ini nanti saya tetap membuka kesempatan kepada penjenengan yang mungkin mau nitip infak ke pesantren kami secara pribadi ke saya. Dan nanti ini melalui infak yang sebentar lagi keliling ya insyaallah ini mumpung bulan Ramadan minimal dipengno 1000. Sampeyan lho saiki kok nyumbang 1000. Ya $10 apa? Iku kok buli to. Ojo ngitung bayaranku piro. Justru sumbangan sampean ini yang akan meningkatkan nilai keberkahan dari gaji sampean. Ngono. Percaya to, kok bonusnya sama nak akeh. Amin. Ini masuk akal ya orang aku terus duitmu ku kabeh kene aku ya ndak. Bukan untuk saya. Kalau untuk saya, naudzubillah jangan sampai saya katutan $1 pun, $1 pun, 1 sen pun jangan sampai katutan. Apalagi kalau untuk anak yatim, apalagi kalau untuk pesantren. Kata ketepani utangnya rondo akeh. Pandemi 2 tahun, aku gak tahu tanggapan. Tempat santri itu udah nggak memadai, apalagi yang Pondok Putri ini Bunda Nuris ini udah sering ke pesantren kami. Yang Pondok Putri ini wis gak muat, kamar wis gak muat. Jadi ini saya tutup bangun terus, uang terus nambah lokal karena tiap tahun itu tak batasi. Setahun itu nambahnya 300 santri sampai 350. Sekarang udah 1.500 lebih. Dan jujur saja banyak sumbangan sedekah dari jamaah Hongkong. Setiap saya ngaji ke Hongkong itu oleh duit lumayan akeh. Yo gak usah piro ngono. Pokoknya akeh oleh. Jamaah Hongkong ini termasuk jamaah yang keren, sedekahnya luar biasa. Sedekahnya luar biasa, keren. Pokoknya aku mari ngaji Hongkong oleh akeh. Kita umum dong iki di rumah nang sak donya. Ben ana
sih ngomong makane pondoke dodol dadi iki sumbangan wong-wong. Ya, di antaranya. Tapi enggak kabeh. Enggak kabeh, tapi banyak dibantu dari jamaah Hongkong. Banyak. Setiap saya ngaji ke Hongkong itu pokoknya bisa harus yang dikai panitia kalau hasilnya infak oleh akeh hasil apa? Oleh akeh hasilnya infak. Hingga kenyataannya ngono kok. Tak terima nih. Soalnya gini, panitia saya terima kasih juga Bunda Nurul dan seluruh panitia. Hasil infak itu 100% dikasihkan ke pesantren kami. Tepuk tangan untuk panitia. Keren, luar biasa ini. Mbak Arti, Mbak Lala, Mbak Rahma, Mbak Iki, semua lah, semua ya. Yo, sampean yo. Semua yang di sini yo. PDP, bantuannya luar biasa, tapi lagi pertama ini. Yo biasanya nyumbang 50, 30, ono tak ketane nggone sampean ono sing andin 12. Udah tae. Matur suwun semuanya, subhanallah luar biasa. Pokoknya jamaah Hongkong ini keren, luar biasa. Jadi sampean nek dolen ning pondokku gak apa-apa, ketok bangunan lantai 3. Kayak aku sing bangun. Memang iya kok. Terus malaikatnya jawab $5. Memang iya kan. Dan itu menjadi jariah yang luar biasa, nggak gampang loh ya, nggak gampang. Daripada zaman kebujuk, ayo. Ono kadang ngono ning ngomong mengatasnamakan punya yayasan, mengatasnamakan punya panti asuhan, ternyata fiktif, malah loro kabeh sampean. Dan yang aku kan wis karuan jelas. Apalagi nanti zaman sedekahnya untuk yatim, untuk pesantren, selama itu dipakai pahalanya terus mengalir. Terus ini anak yang belajar di pesantren itu akhirnya jadi ustadz, dia ngajar punya murid, muridnya jadi ustadz, dia ngajar punya murid terus. Karena itu jajaran di sampai $5. Ya gara-gara $5 itu. Sampai ini sok dihisap neng akhirat, disidang di pengadilan akhirat. Potonganku kan neraka loh di sini. Terus salah ngaku ae. Ketoke ngono. Setelah sidang pengadilan akhirat dok neraka. Sekto. Nah, akhirnya sama tertolong oleh sedekah. $5 Bulungi sampean. Apa maneh 500? Ayo selawatan ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo siapkan infak terbaik. Sorban. Halo. Siapkan infak terbaik. Monggo disiapkan dibuka. $5. Tolong sama $5 tenang. Penting kan ikhlas Yai. Tidak menerima koin. Tidak menerima koin. Ayo coba. Kompak diangkat kabeh duwe ini. Halo. Mumpung Ramadan minimal ditikelno 1000 minimal ini. Jadi sama kalau 100 itu sama dengan 100.000. Alhamdulillah. Emang keren, jamaah Allah luar biasa. Ini deh, Mbak, hasilnya sampean ngosek WC, hasilnya sampean ngepel, hasilnya sampean masak. Masya Allah, dengan kerja keras seperti itu diinfakkan, disedekahkan. Ini pahalanya jauh lebih besar daripada yang lungguh ning kursi kali nomor 2. Nah iya, nah itu yang pejabat-pejabat apalagi yang tukang korup-korup itu. Dalam pandangan Allah dengan jauh lebih mulia daripada mereka. Walaupun kumyan. Wes tau menengok. Tapi perjuangannya luar biasa. Terima kasih semuanya.
Terima kasih semuanya, tolong disiapkan infak terbaik. Iya mudah ada lampu nih. Tolong persiapkan infak terbaik. Halo. Kuduping. Koinmu lebono meneh. Ojo koin sayang, ojo koin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.